Halo, halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hersy Bonarif dari Forum News Network. Hari ini DPP Partai Golkar akan menyelenggarakan Rapimnas dan juga dilanjutkan dengan Munas ya, Musyawarah Nasional. Ini jadi tidak disebutnya sebagai Musyawarah Nasional luar biasa, tapi Munas saja. Jadi ya ini dianggap suatu peristiwa yang normal, mundurnya Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Partai Golkar dan kemudian pelaksanaan Rapimnas dan Munas itu dimajukan dari semula bulan Desember itu menjadi bulan Agustus ini. Kalau kita membaca pernyataan-pernyataan dari para petinggi Partai Golkar, termasuk juga panitia penyelenggara itu sudah dapat dipastikan bahwa Bahlil Lahadalia, ini Menteri SDM sekarang ya jabatannya, jadi itu akan menjadi Ketua Umum Partai Golkar yang baru nih. Keren dong ya, Ketua Umum Partai Golkar, jabatannya Menteri SDM. Wah, udah pasti ini beres semua urusan soal pembiayaan di Partai Golkar di tangan Bahlil. Tetapi ada upaya tampaknya untuk mengganjal Bahlil ini agar jalannya dia maju sebagai Ketua Umum Partai Golkar itu tidak mulus. Dan ini nggak main-main ya ancamannya, karena ada sejumlah politisi senior Partai Golkar, ini ada total 7 orang. Ternyata tanggal 14 Agustus lalu mereka sudah mengirim surat kepada Presiden Jokowi untuk Jokowi saja yang menjadi Ketua Umum Partai Golkar, itu bukan Bahlil. Nah, ini tentu saja tawaran semacam ini pasti saja menggiurkan, karena sejauh ini yang kita dengarkan bahwa Bahlil yang akan menjadi ketua umumnya, dan malah sebut-sebut tadinya kalau nggak Gibran ya Jokowi yang menjadi ketua Dewan Pembina. Tentu kalau kemudian bisa langsung jadi ketua umum Jokowi ya sangat menarik. Kenapa? Karena struktur Dewan Pembina sekarang itu beda sekali dengan Dewan Pembina di era Orde Baru. Di era Orde Baru yang menjadi ketua Dewan Pembinanya itu adalah Presiden Soeharto pada waktu itu, dan itu sebenarnya yang disebut sebagai ketua umum itu adalah ketua harian ya, ketua pelaksana saja. Ketua umum sesungguhnya adalah ketua Dewan Pembina. Tapi seiring dengan jalannya reformasi ini, peran Dewan Pembina itu tidak se-powerful seperti zaman Orde Baru dulu. Dan sekarang ini kan Ketua Dewan Pembinanya dijabat oleh politisi senior yang pernah menjadi Ketua Umum Partai Golkar, Abu Rizal Bakri. Tapi ternyata kan dengan mudah sekarang ini Ketua Umumnya mundur dan Abu Rizal Bakri juga pasti diganti. Jadi jabatan Ketua Dewan Pembina itu nantinya kalau dipegang oleh Jokowi, apalagi kemudian Jokowi tidak lagi jadi presiden, ya dipastikan Jokowi tidak akan terlalu powerful. Tapi kalau menjadi ketua umum, ya otomatis Jokowi akan mengendalikan sepenuhnya Partai Golkar. Jadi makanya saya sebut, walaupun mereka menyatakan akan kelihatan tanda-tandanya akan aklamasi memilih Bahlil, tetapi petanya bisa berubah dengan cepat, dengan mendadak, kalau kemudian ternyata Jokowi yang berkenan begitu ya kalau dalam bahasa teman-teman Golkar untuk menjadi ketua umum Partai Golkar. Sejauh ini seperti dikatakan oleh Sekretaris Panitia Penyelenggara Rapimnas dan Munas Aceh Hasan Sazili, ini Ketua DPD Golkar Jawa Barat, Bahlil itu sudah mengantongi 37 suara atau dukungan dari DPD. Jadi total kan sekarang DPD tingkat 1 itu ada 38, jadi tinggal satu lagi. Dan diharapkan satu lagi juga mendukung Bahlil. Dengan begitu ya tidak perlu repot-repot lagi terjadi aklamasi. Skenario tentang Bahlil untuk menjadi ketua umum ini sebenarnya sudah cukup lama, dan kalau kemudian Bahlil yang menjadi ketua umum itu sebenarnya dia juga proksi dari Jokowi. Jadi sebenarnya Golkar itu sudah sepenuhnya dalam cengkeraman Jokowi. Tetapi kalau kemudian Jokowi yang langsung menjadi ketua umum, ya benar-benar sepenuhnya Jokowi itu bisa mengendalikan Golkar, dan sebagai partai dengan perolehan kursi terbesar di Koalisi Indonesia Maju Plus, ya nantinya berarti Jokowi itu akan bisa sepenuhnya mengendalikan Koalisi Indonesia Maju Plus. Jadi ini semacam skenario baru. Kalau Anda ingat ya, sebelumnya kan Ketua Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia Jeffrey Giovanni pada waktu itu melalui Grace Natali waktu itu menyatakan bahwa mereka mengusulkan agar Pak Jokowi itu menjadi ketua dari koalisi partai-partai yang ada. Pada waktu itu pertanyaannya lewat mana mekanismenya? Karena kalau
kemudian Pak Jokowi turun jadi sudah tidak lagi jadi presiden dan presidennya Prabowo Subianto, ya otomatis yang menjadi ketua koalisi itu adalah Partai Gerindra dan dalam hal ini adalah ketua umum Partai Gerindra yang sekaligus juga menjadi presiden Republik Indonesia. Tapi kalau kemudian Jokowi itu bisa mengambil alih Golkar, ini peta berubah dan sangat mungkin skenario yang seperti dibayangkan oleh Jeffrey Giovanni beberapa waktu yang lalu itu akan terwujud. Nah, siapa saja sih mereka ini Pak politisi senior yang mengirim surat kepada Jokowi ini? Ini suratnya mulai beredar kemarin dalam bentuk scan gitu. Saya bacakan saja ini bunyi suratnya dan siapa saja yang tanda tangan dalam surat itu. Suratnya begini, ini bunyi lengkapnya ya. Kepada yang terhormat Bapak Insinyur Haji Joko Widodo di Jakarta. Ini Joko Widodo sebagai pribadi berarti kalau begini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam takzim kami sampaikan, semoga Bapak beserta keluarga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Senantiasa memperoleh pertolongan dan kemudahan dalam menunaikan tugas sehari-hari. Amin ya Robbal Alamin. Sehubungan dengan terjadinya kekosongan kepemimpinan di Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar dengan pernyataan pengunduran diri Saudara Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar masa bakti 2019-2024 pada Sabtu malam 10 Agustus 2024, kami segenap aktivis dan pelaku sejarah perubahan Golkar menjadi Partai Golkar dengan paradigma barunya sebagai partai terbuka sesuai tuntutan reformasi dengan mempertahankan, memperjuangkan dan mengembangkan eksistensi Partai Golkar, kami merasa terpanggil atas perkembangan Partai Golkar akhir-akhir ini. Sesuai keputusan dan kesepakatan rapat pleno DPP Partai Golkar 13 Agustus 2024 telah ditetapkan penyelenggaraan Rapat Pimpinan Nasional dan Musyawarah Nasional Luar Biasa Partai Golkar 20 Agustus 2024 di Jakarta. Berdasarkan hal tersebut di atas, kami memohon keikhlasan dan kesediaan yang terhormat Bapak Insinyur Haji Joko Widodo untuk kiranya berkenan menjadi Ketua Umum DPP Partai Golkar masa bakti 2024-2029 yang akan ditetapkan dan disahkan dalam forum musyawarah nasional luar biasa Partai Golkar 2024. Demikian surat pernyataan dukungan ini kami sampaikan secara tertutup dan yang publikasinya kami serahkan sepenuhnya kepada Bapak dan atas perkenan Bapak kami menghaturkan terima kasih yang tak terhingga. Jakarta 14 Agustus 2024, hormat kami 1. Muhammad Ali Yahya, 2. Ridwan Mukti, 3. Antoni Zaidra Abidin, 4. Ridwan Hisham, 5. Musifin Dahlan, ke-6 Agusman Effendi, dan ke-7 Rizwan Toni. Jadi kalau kita lihat suratnya ini tertanggal 14 Agustus, jadi memang ini surat belum terlalu lama ya, artinya setelah sidang pleno di Partai Golkar yang menetapkan Agus Gumiwang Kartasasmita sebagai PLT Ketua Umum dan kemudian menetapkan tanggal 20 Agustus sebagai Munas, Rapimnas dan Munas. Tapi di dalam suratnya tadi ini menyebutkan bahwa itu Munaslup gitu, dan kalau kita lihat orang-orangnya ini, ini salah satunya misalnya Ridwan Hisam itu memang tokoh yang ini sebagai salah satu anggota Dewan Pakar dari Partai Golkar yang beberapa waktu yang lalu itu mengusulkan agar Airlangga Hartarto itu diganti ya. Dan kalau kita lihat tadi narasinya soal perubahan paradigma Golkar menjadi Partai Golkar, ini kan kita ingat ini ya, pada waktu itu kan Golkar itu melakukan rebrand itu di eranya Akbar Tanjung menjadi Ketua Umum Partai Golkar dan waktu itu sebutannya Partai Golkar Baru. Memang kemudian Akbar Tanjung itu berhasil, sukses membuat Golkar yang tadinya dikecam habis-habisan sebagai partai dari Orde Baru itu menjadi partai yang baru dan eksis sampai sekarang begitu. Nah, orang-orangnya sih memang beberapa di antaranya kalau lihat nama-namanya, terutama misalnya seperti Ridwan Hisam itu adalah orang, Antoni Zaidra Abidin itu semua orang yang dekat dengan Akbar Tanjung. Itu apakah ada kaitannya Akbar Tanjung di belakang mereka ini? Nah, ini belum ada penjelasan. Tetapi kalau kita tadi membaca suratnya itu bahwa mereka itu suratnya tertutup dan kemudian publikasinya itu diserahkan kepada Presiden Jokowi, apakah dengan begitu berarti publikasi surat ini munculnya dari istana begitu atau dari Jokowi, dan ini dimunculkan hanya sehari menjelang pelaksanaan Munas. Kalau itu memang betul yang membocorkan itu kemudian kepada publik adalah Jokowi, ya berarti ada intensi dong bagi Jokowi untuk
mengambil alih posisi sebagai ketua umum dengan justifikasi kan bukan saya yang minta, tapi ini permintaan dari kader senior Partai Golkar. Kalau itu terjadi berarti ya sangat mungkin saja, Bahlil ini, batal menjadi ketua umum. Tetapi kalau ini yang membocorkan kemudian adalah dari mereka-mereka ini yang mengirim itu surat itu sendiri, ini saya kira merupakan upaya mereka, merupakan tekanan atau untuk menghambat laju dari Bahlil Lahadalia untuk menjadi ketua umum Partai Golkar. Ini tentu saja, beda artinya ya kalau yang membocorkan Jokowi, ya kita bisa mendapat gambaran bahwa ini berarti bukan Bahlil yang menjadi ketua umum Partai Golkar tapi, Jokowi langsung. Sementara kalau datangnya dari, mereka-mereka yang menulis surat kepada Jokowi, ya ini upaya tadi itu karena, upaya untuk menghambat Bahlil. Karena tampaknya memang laju Bahlil ini sudah tidak tertahankan lagi. Kan sebelumnya Bahlil ini tetap saja dipersoalkan dengan soal bahwa latar belakangnya itu sesungguhnya dia bukan kader Golkar lagi. Ini kan sebenarnya mengacu pada pernyataan Bahlil sendiri ketika dia, diangkat menjadi kepala BKPM pada tahun 2019. Ketika ditanya wartawan kan Bahlil mengaku bahwa dia bukan representasi dari Partai Golkar, dia dari profesional gitu. Tapi ketika rame-rame muncul isu bahwa Bahlil ini akan menjadi ketua umum Partai Golkar menggantikan Erlangga Hartarto, Bahlil kemudian, dan juga timnya menegaskan bahwa Bahlil itu masih tetap anggota Golkar. Dan ini, ditegaskan lagi oleh Bahlil dalam sebuah acara tampaknya ini resepsi, yang diselenggarakan bersama dengan, pimpinan pusat Partai Golkar dan juga, pengurus-pengurus, daerah menjelang Rapimnas dan Munas itu, Bahlil kemudian bercerita bagaimana dia pada waktu itu 9 tahun yang lalu katanya disebutkan tadi dia berebut posisi sebagai ketua umum, AMPI, Angkatan Muda Pembaruan Indonesia. Dia melawan putra Agung Laksono, Dev Laksono, dan pada waktu itu Bahlil itu kalah. Tetapi sesungguhnya apakah dia masih menjadi kader Partai Golkar atau tidak gitu, ya tidak jadi persoalan. Sama seperti halnya, Jokowi yang jelas-jelas pasti dia tidak pernah menjadi Partai Golkar, kenapa diminta menjadi, ketua umum. Karena ini yang perlu kita catat, ini kan selain Rapimnas, ini juga Munas. Dan di Munas itu tentu saja berwenang selain memilih ketua umum juga bisa mengubah ADART. Nah, ini juga yang disampaikan oleh Ridwan Hisam, salah satu penandatangan untuk permintaan dari kader Golkar untuk menjadikan, Jokowi sebagai ketua umum. Kata dia, konstitusi saja bisa diubah apalagi cuma ADART. Nah, pertanyaannya mengapa, kemudian mereka itu menginginkan menginginkan Jokowi bukan Bahlil gitu. Ini saya kira cara berpikir mereka ini sangat logis dan pragmatis. Kenapa? Karena mereka tahu bahwa Bahlil itu hanya proksi, kan nanggung kalau, proksi ya. Kenapa nggak langsung diambil saja si patronnya, dalam hal ini Jokowi. Dan karena kalau namanya proksi itu kan bagaimanapun masih ada konsultasi-konsultasi dengan patronnya. Tapi kalau langsung patronnya, ya ini mereka bisa dapat, menang banyak ini. Katanya mereka menyatakan bahwa seperti juga dikatakan oleh Idrus Marham, mantan sekjen Partai Golkar yang sekarang menjadi Dewan Pembina dari Bapilu Golkar, dia menyatakan kalau, Golkar ini kan sudah partai yang go public, jadi kalau Pak Jokowi mau bergabung ya alhamdulillah. Hal yang sama juga seperti dikatakan oleh Ridwan Hisam bahwa apa yang salah dengan mengusulkan, Jokowi, karena kata dia syarat untuk menjadi ketua umum Partai Golkar itu ada syarat-syaratnya yang namanya PDLT. PDLT itu singkatan dari prestasi, dedikasi, loyalitas, dan tidak tercela. Nah, kata Ridwan Hisam, Jokowi itu memenuhi syarat soal itu semua ya, prestasinya jelas kata dia sebagai presiden sangat sukses, dedikasinya juga luar biasa. Pokoknya kemudian, loyalitas dan, tidak tercelanya semua memenuhi syarat kalau dalam, dari pernyataan Ridwan Hisam ini ya. Dan, bagi Ridwan Hisam kalau dengan pengalaman Jokowi itu dan keberhasilan mengelola negara, maka dipastikan kata dia, maka pada pemilu tahun 2029 nanti itu Golkar itu pasti akan menang besar lagi karena bagaimanapun juga katanya pendukung dari Jokowi itu masih sangat besar. Saya kira kita nggak perlu masuk wilayah perdebatan semacam itu, yang pasti kita itu biarkan jadi perdebatan internal di Golkar, apakah Jokowi itu layak, apakah Jokowi itu memenuhi syarat untuk maju sebagai ketua umum Partai Golkar. Tetapi yang bagi kita yang kita soroti ada 2 hal. Satu, bagaimana dengan mudah bahkan partai sekelas Golkar itu di-take over begitu saja, dan saya sebenarnya meskipun tidak nampak, tapi kalau kita mengambil analogi untuk perusahaan, ini semacam hostile takeover ya, pengambilan secara paksa oleh Jokowi. Walaupun Anda masih membantahkan ada permintaan dari internal, iya. Tetapi mereka kan, semacam kolaborasi saja dengan Jokowi. Yang kedua, ini kita bisa mendapat gambaran bahwa Jokowi akan tetap, cawe-cawe dalam pemerintahnya Prabowo Gibran nanti. Seperti saya singgung sebelumnya,
dengan dia menjadi ketua umum Partai Golkar atau bahkan ketika dia menjadi ketua dewan pembina saja, ya dia ini akan menjadi, yang sangat menentukan dalam arah atau jalannya koalisi Indonesia Maju. Dan sekarang bukan hanya koalisi Indonesia Maju, tapi koalisi Indonesia Maju Plus gitu ya, ditambah Nasdem, tambah PKS dan, ditambah dengan, PKB. Jadi ini Jokowi akan menjadi partai koalisi terbesar di, Indonesia karena memang tidak ada koalisi lain di luar itu yakni PDIP dan dengan cara seperti itu maka, Jokowi itu bisa menegakkan kepala gitu, berhadapan dengan PDIP bahwa sekarang dia ternyata lebih besar dari PDIP. Kalau tadinya misalnya sebenarnya dia ingin mengambil alih, PDIP seperti dikatakan oleh, Ibu Megawati, ternyata tanpa mengambil alih PDIP dengan mengambil alih Golkar pun sekarang posisinya lebih besar dari PDIP. Tetapi bagi kita, saya kira ya, bagi bangsa Indonesia tentu saja apa yang dilakukan oleh Jokowi dan kemudian, juga dilakukan oleh, para tokoh senior Golkar ini bukan praktek politik yang sehat dan ini pasti sangat buruk dalam, demokrasi kita. Karena apa? Karena untuk menjadi ketua umum partai partai suatu partai itu kan diperlukan proses yang panjang, melalui proses kaderisasi dan sebagainya. Jadi tidak hanya ADART-nya bahwa dia 5 tahun menjadi, pengurus Golkar, tetapi juga soal kaderisasi itu harus, dijalani. Kalau tidak nanti bakal banyak sekali, kader-kader yang meniti karir dari bawah itu bisa frustasi menghadapi situasi semacam ini. Percuma, mereka, meniti karir dari bawah tapi nanti ketika ada presiden, ada anak presiden, ada menantu presiden bisa dengan mudah langsung masuk ke struktur partai dan menjadi petinggi partai. Jadi saya bisa membayangkan nanti betapa frustrasinya terutama kader, dan generasi muda Golkar. Yang juga menjadi concern kita itu adalah sistem politik kita yang saya sebut menjadi kartel politik dan kemudian Jokowi yang menjadi bos kartel politik. Dan kalau terjadi kartel politik itu artinya ya, tidak akan lagi terjadi persaingan yang sempurna di pasar politik ya. Dan dengan begitu sebenarnya rakyat itu, tidak dibutuhkan lagi dalam sistem, negara dalam suatu negara yang kekuasaannya dikendalikan oleh kartel politik. Rakyat itu hanya menjadi justifikasi saja digiring seperti bebek menuju tempat pemilihan suara, tapi sebenarnya siapa yang akan dipilih dan siapa nanti yang sudah dipastikan terpilih itu sudah ditentukan oleh mereka. Jadi untuk apa dong, seperti itu. Jadi sebenarnya Indonesia sudah memasuki era otoritarianisme, tetapi dalam bentuk yang berbeda yang mengendalikan otoritarianisme itu adalah sebuah kartel, yakni kartel politik. Harusnya kalau toh gitu ya, ini bukan berarti, ini dalam konotasi yang positif, saya menyebutkan harusnya yang menjadi bos kartel itu kalau memang itu terjadi kartel ya, Prabowo Subianto, sebagai presiden terpilih. Tapi realitasnya kalau kita melihat hari ini yang menjadi, bos kartel politik itu adalah Jokowi. Selamat datang di negara Republik Kesatuan Republik Indonesia atau mungkin sekarang kita bisa jadi singkatannya kita ubah jadi, NKR itu Negara Kartel Republik Indonesia. Saya Arsy Munarif, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.